Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi ya di pertemuan terkait dengan materi sanitasi terminal. Walaupun secara daring, mudah-mudahan ini tidak mengurangi tujuan pembelajaran kita untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan sanitasi terminal. Nah, sebagaimana kita ketahui, terminal itu macam-macam ya. Ada yang berada di area bandara, kemudian ada juga angkutan antar kota, kemudian di bongkar muat di pelabuhan ya. Nah, semua itu disebut dengan terminal. Di dalam sanitasi terminal ada aspek kunci yang harus diperhatikan, terutama terkait dengan kebersihan dan kesehatan di area tersebut. Bagaimana proses sanitasi seharusnya dilakukan secara teratur dan efektif. Agar apa? Agar lingkungan yang ada di sekitar terminal aman, nyaman, higienis bagi para penumpang ataupun para pegawai di terminal tersebut. Nah, untuk sanitasi terminal sendiri itu ada beberapa tindakan untuk mencapai kebersihan, kesehatan tadi ya. Yaitu beberapa tindakan itu adalah seperti pembersihan, kemudian kegiatan desinfeksi, serta pemeliharaan yang secara kontinu serta komprehensif dilakukan di terminal. Ini beberapa alasan pentingnya sanitasi terminal. Yang pertama adalah terkait dengan kesehatan dan keamanan. Sanitasi yang baik itu akan membantu upaya pencegahan penyebaran penyakit menular, terutama karena ini kita berbicara di terminal, maka sanitasi ditujukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular di area terminal. Nah, keamanannya di mana? Nah, keamanannya adalah dengan mencegah penyebaran penyakit. Tentunya ini akan melindungi kesehatan baik itu penumpang maupun staf yang ada di terminal. Untuk kenyamanan penumpang, terminal yang bersih dan terawat itu akan memberikan kesan profesional dan meningkatkan pengalaman penumpang pada saat berada di terminal. Masih ingat? Mungkin dulu ya, waktu zaman ibu sekolah ya, moda transportasi udara atau pesawat itu mahal ya. Jadi kita kalau sekolah berangkatnya lewat kapal laut karena kami sekolah di Surabaya kebetulan ya. Jadi pakai moda transportasi laut. Nah, dulu yang namanya terminal pelabuhan di saya jadi lupa. Nah, terminal pelabuhan Trisakti itu sangat semraut ya, sehingga kesan profesional itu jauh sekali. Nah, sehingga kalau kita bandingkan sekarang kondisinya itu sudah tertata ya, bagus lah, bukan bagus sekali ya, masih kategori bagus aja kalau menurut ibu, karena masih ya ada beberapa sisi-sisi yang memberikan kesan yang belum profesional kalau menurut ibu ya. Berbeda tentunya dengan kondisi di bandara. Nah, dulu bandara kita kan berada di landasan ulin ya, dulu yang kecil itu sumpek gitu. Nah, sekarang bandaranya besar ya, namun ada tanda kutipnya tuh terkait dengan kenyamanan. Bagi orang yang memiliki disabilitas, tentunya kondisi jauhnya berjalan dari ujung ke ujung itu sangat menyita waktu dan tenaga. Nah, saya pernah bincang-bincang ya sama seorang arsitektur. Sebenarnya katanya ini bisa saja di bypass lewat sini untuk kenyamanan, keefektifan kita dalam mencapai lokasi. Cuman itu tadi, itu dibikin
Entahlah, Ibu nggak tahu ya seperti apa konsepnya dulu. Yang jelas besarnya itu seharusnya dibarengi dengan penyediaan fasilitas untuk kenyamanan penumpang. Nah, seperti itu ya. Kemudian kenapa jadi penting sanitasi terminal ini? Kaitannya dengan citra. Sanitasi yang efektif akan memberikan kontribusi dan citra positif bandara serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Bagi yang suka jalan-jalan ya di bandara, itu tentunya bisa membandingkan bagaimana bandara di Banjarmasin, kemudian bagaimana di Soekarno-Hatta, dan seterusnya. Nah, dan ada lagi yang penting adalah kepatuhan terkait dengan peraturan atau regulasi. Jadi membuat atau mengadakan sebuah terminal itu ada aturan atau regulasi yang harus diperhatikan. Jadi dengan mematuhi standar sanitasi yang ditetapkan pemerintah, ini tentunya akan memberikan kesehatan dan keamanan bagi penumpang maupun bagi staf yang ada di terminal. Dan ini kalau tidak dipatuhi tentunya akan ada sanksi dari pemerintah. Nah, seperti itu ya. Misalnya, sebuah terminal itu harus menyediakan atau memfasilitasi kaum difabel ya, yang memiliki keterbatasan ya. Nah, harus ada jalur sendiri buat mereka ya. Nah, itu sudah ada regulasinya. Seperti itu. Beberapa prinsip terkait dengan sanitasi terminal. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua kebersihan, yang ketiga adalah upaya desinfeksi dan maintenance, dan yang terakhir adalah pemeliharaan atau maintenance. Untuk upaya pencegahan, apa yang dilakukan di bagian ini adalah untuk mengidentifikasi serta menghilangkan sumber kontaminasi. Agar apa? Agar penyebaran penyakit dapat dicegah. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya di bagian, karena kita orang kesehatan masyarakat ya, kita fokus ke bagian kesehatan masyarakat ya. Contoh misalnya di bagian toilet misalnya ya, di bagian toilet, sanitasi toilet di terminal itu harus diidentifikasi. Apa? Salah satunya adalah keberadaan air. Nah, kenapa jadi kita diminta untuk melakukan menguras air dalam seminggu sekali ya. Itu ada alasannya. Nah, itu kaitannya dengan siklus hidup nyamuk. Nah, kita identifikasi apakah terdapat larva atau jentik nyamuk di dalam tempat penampungan. Nah, kalau ada, maka secepatnya kita hilangkan sumber dari breeding place istilahnya ya, tempat perkembangbiakan nyamuk tersebut. Nah, ini untuk mencegah jentik menjadi nyamuk. Kemudian jelas-jelas kalau jentik itu ada di air yang bersih, itu adalah nyamuk Aedes. Nah, jadi ini akan mencegah penyebaran penyakit demam berdarah. Yang kedua adalah terkait dengan kebersihan. Tentunya kebersihan ini menyeluruh ya, tidak bisa di bagian-bagian yang WC saja ya, atau toilet saja seperti itu, tidak. Tapi dilakukan secara menyeluruh di area terminal, dan itu harus dilakukan secara teratur dan efektif. Yang berikutnya adalah upaya desinfeksi. Nah, untuk upaya desinfeksi sendiri harus menggunakan bahan-bahan yang mengandung desinfektan untuk membunuh mikroorganisme berbahaya. Di terminal seperti itu juga harus dilakukan upaya desinfeksi. Kita nggak tahu ya, misalnya namanya manusia ada yang bersinnya sesuai protokol, ada yang bersinnya tidak sesuai protokol ya, ada yang mudah sembarangan padahal dia sedang menderita penyakit
TB misalnya ya. Nah, dengan upaya desinfeksi ini diharapkan mikroorganisme yang berbahaya dapat diminimalisir. Dan yang sangat penting lagi adalah upaya maintenance atau pemeliharaan. Memastikan peralatan dan fasilitas di terminal tetap terjaga bersih dan terpelihara secara baik. Jadi walaupun kita sudah melakukan 3 hal tadi ya, tapi kita tidak memastikan peralatan yang dipakai itu bersih, ya percuma saja, seperti kita menghambur-hambur kembali. Misalnya kita melakukan upaya pembersihan menggunakan sapu misalnya ya sapu atau unpel yang sudah mengerikan gitu ya, yang tidak layak pakai. Nah, kalau itu tetap digunakan, tentunya ya bukannya memberikan upaya pencegahan ataupun upaya desinfeksi, bahkan yang pasti bukan hasilnya tidak bagus ya, malah sebaliknya menjadi semakin tidak bersih. Beberapa langkah terkait dengan sanitasi terminal. Yang pertama adalah mengidentifikasi area. Jadi menentukan area-area kritis yang memerlukan perhatian khusus. Seperti apa nih? Tadi dari awal saya sudah menyampaikan bahwa salah satunya adalah toilet. Ya, toilet adalah salah satu area kritis yang perlu diperhatikan. Kemudian food court, ya, tempat penyelenggaraan makanan ya di area terminal, dan tempat duduk penumpang. Karena kita ketahui kalau namanya terminal ya, jeda mau menunggu keberangkatan, tentunya mereka menggunakan fasilitas tempat duduk untuk beristirahat. Yang kedua adalah penggunaan alat dan bahan. Ini harus memilih alat peralatan yang sesuai, kemudian bahan pembersih atau desinfektan yang sesuai, serta memastikan penggunaannya sesuai petunjuk serta aturan keselamatan kerja. Kapan menggunakan sarung tangan. Nah, itu ya, sarung tangan yang tidak kalau lagi menggunakan desinfektan, tentunya harus menggunakan sarung tangan yang mampu melindungi tangan dari zat biasanya korosif ya, biasanya mengandung zat-zat yang bisa menyebabkan iritasi kepada kulit. Nah, jadi harus menggunakan sarung tangan. Nah, seperti itu. Kemudian proses pembersihan. Proses pembersihan itu dilakukan secara menyeluruh dan sistematis dari permukaan, peralatan hingga ventilasi udara. Nah, jadi yang namanya proses pembersihan itu seperti kita juga di rumah ya, itu dari dalam ya keluar, bukan dari tengah baru ke dalam baru keluar, tidak beraturan. Nah, tidak boleh, itu harus secara sistematis ya. Dimulai dari permukaan, peralatan hingga ventilasi udara. Jangan lupa sawangan-sawangan ya, atau gendang lawak kayak kalau kita bahasa Banjar ya, itu perlu diperhatikan agar apa? Agar tetap terjaga kebersihan, baik itu ventilasi, peralatan maupun permukaan atau lantai. Yang berikutnya adalah desinfeksi. Langkah-langkah desinfeksi yang efektif akan membunuh kuman dan bakteri. Nah, kalau kita tadi ya, balik lagi ke nomor 2, kalau kita tidak menggunakan sesuai petunjuk ataupun aturannya, tentunya bakteri itu tidak mati ya, ataupun misalnya terlalu banyak, bukannya bakterinya mati, oke lah mati, cuman boros ya. Jadi harus tepat melakukan penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk yang disarankan. Dan yang terakhir sama ya, pemeliharaan atau maintenance ini untuk menjaga kebersihan serta fungsi seluruh fasilitas terminal melalui pemeriksaan rutin dan tindakan perbaikan jika diperlukan. Pemeriksaan rutin dilakukan setiap hari, kemudian juga ada yang per 3 bulan ya, atau yang per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per tahun, seperti itu. Dan dilakukan tindakan perbaikan. Misal di bagian toilet itu ada ubin yang bompel misalnya rusak. Nah, itu
harus segera diperbaiki, jangan dibiarkan. Ya, kenapa? Karena itu kita balik lagi menjaga kesehatan dan keamanan baik itu penumpang maupun staf dari terminal, orang-orang yang ada di terminal tersebut. Kita masuk ke jenis-jenis pembersihan terminal. Ini tadi saya sudah singgung, ada yang namanya pembersihan harian, kemudian ada pembersihan mendalam, serta pembersihan secara berkala. Untuk pembersihan secara harian, ini merupakan pembersihan rutin setiap hari, ya, disapu seperti itulah dalam rangka menjaga kebersihan serta kerapian dari area terminal. Apa saja yang dilakukan untuk kegiatan pembersihan harian? Di antaranya adalah kegiatan menyapu, mengepel, dan membersihkan permukaan, kemudian membersihkan toilet, wastafel, cermin, serta melakukan pengurasan tempat sampah serta menggantinya dengan yang baru. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara harian. Kemudian berikutnya adalah pembersihan secara mendalam. Pembersihan yang lebih intensif untuk membersihkan area-area yang sulit dijangkau serta memerlukan perhatian khusus. Seperti apa? Contohnya adalah pembersihan ventilasi udara dan penerangan, lampu penerangan. Ini tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, misalnya ada gendang lawa ya, ataupun sawangan. Nah, itu harus dilakukan pembersihan secara mendalam. Membersihkan bagian-bagian dalam, belakang, dan furnitur ya, karena beratnya furnitur. Nah, misalnya ada kalau di bandara Samsudin itu ada tempat apa namanya, tempat pijat ya, pijat refleksi. Nah, tentunya itu adalah furnitur-furnitur yang terkategori berat, sehingga untuk membersihkannya itu harus ada ekstra lah seperti itu. Kemudian menggunakan pembersih khusus untuk area-area yang kotor maupun area yang rusak. Untuk pembersihan berkala, pembersihan yang dilakukan secara berkala untuk menjaga kebersihan dan kualitas fasilitas terminal. Mengepel, kemudian mengurat kicau dan menggelapkan lantai. Nah, ini tidak tiap hari ya. Bisa misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kemudian pengecatan ulang di dinding-dinding pintu plafon yang terlihat kusam, serta pembersihan dan perawatan alat dan mesin. Untuk alat dan bahan terkait dengan sanitasi, untuk ini ada alat pembersih, sapu, pel, sikat ya, alat-alat penguras untuk di toilet. Kemudian bahan pembersih, deterjen, desinfektan, dan pembersih khusus lainnya. Kemudian diperlukannya alat pelindung diri, sarung tangan, masker, dan pakaian kerja, serta alat pembuangan ya. Jadi tersedianya kantong sampah, keranjang, dan tempat sampah itu sendiri. Terkait prosedur sanitasi yang benar itu seperti apa? Ada 5 langkah yang harus diperhatikan, yaitu persiapan, kemudian pembersihan, desinfeksi, pembuangan limbah, dan pemeriksaan. Jadi diakhiri dengan pemeriksaan hasil pembersihan serta memastikan bahwa area terminal telah bersih, rapi, dan siap digunakan kembali. Nah, ini ada checklistnya biasanya ya. Nah, pemantauan dan evaluasi terkait dengan sanitasi terminal, ada beberapa indikator yang menjadi poin penting di sini. Biasanya survei kepuasan seperti itu ya. Nah, jadi ada indikator terkait dengan kebersihan lingkungan. Metode pemantauannya itu bisa dilakukan oleh petugas CS ya, inspeksi visual, kemudian bisa kalau perlu dilakukan tes mikrobiologi dengan mengambil sampel kemudian diperiksakan di laboratorium. Frekuensinya bisa harian dan mingguan. Kemudian kesesuaian prosedur, yuk dilakukan observasi proses kerja, wawancara staf, kemudian frekuensinya bisa dilakukan secara mingguan dan bulanan. Kepuasan penumpang, nah ini tadi yang perlu dilakukan survei, kemudian umpan balik kepada penumpang bisa dilakukan bulanan ataupun tahunan. Dan adanya kepatuhan regulasi. Jadi ada dokumen-dokumen yang harus mereka siapkan, sehingga pada saat dilakukan audit internal mereka sudah menyiapkan, bisa membuktikan bahwa mereka patuh terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, untuk Monep ini sendiri, ini digunakan untuk mengidentifikasi area perbaikan serta meningkatkan efektivitas sanitasi
dan memastikan kepatuhan terhadap standar kesehatan dan keselamatan yang berlaku. Beberapa tantangan dan solusi dalam upaya sanitasi terminal itu adalah keterbatasan anggaran. Nah, yang namanya keterbatasan anggaran ini adalah alasan yang klise sekali, ya. Nah, biasanya kenapa nggak ada desinfektan nih? Desinfektannya kok habis? Ya nggak ada anggaran, nah gitu. Atau kok di daerah itu tetap kotor ya? Kenapa tuh? Nggak ada orangnya, kan orang perlu gaji, nggak ada anggarannya. Nah, itu tadi. Kalau alasannya adalah keterbatasan anggaran. Nah, untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, ada beberapa tips seperti memilih produk dan alat yang efektif namun terjangkau, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua adalah kompleksitas area. Jadi luasnya, saya ambil contoh seperti Bandara Samsudin Nur ya, itu luasnya minta ampun ya. Nah, jadi perlu jadwal pembersihan yang terorganisir serta memprioritaskan terutama pada area-area kritis serta adanya pelatihan bagi staf CS ya dalam menerapkan teknik pembersihan yang tepat dan benar. Untuk kesadaran staf dan penumpang, nah ini adalah kerjasama kita semua. Jadi kita harusnya menerapkan protokol kita disuruh membuang sampah ya di tempatnya ya jangan buang sampah pada tempat yang lain ya. Jadi penerapan program edukasi kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sanitasi dengan melibatkan staf dan penumpang dalam menjaga kebersihan terminal. Jadi kalau ada sampah kantongilah dulu. Kalau udah ketemu tempat sampah barulah dibuang. Nah, ada beberapa bandara yang menyediakan tempat sampah yang sesuai dengan apa sampah kita. Ya, jadi kalau kita sedang memiliki sampah plastik itu ada namanya nanti di tempat sampahnya dikasih nama ya untuk plastik. Kemudian apakah itu ada bekas makanan misalnya atau kertas ya. Nah, ada seperti itu. Seperti bandara di Semarang contohnya tempat sampahnya itu membeda-bedakan jenis sampah yang dihasilkan oleh penumpang atau pengunjung yang ada di bandara. Kemudian perubahan kondisi lingkungan, menyiapkan prosedur tanggap darurat. Ini mau tidak mau ya kita dihadapkan pada kondisi-kondisi yang khusus ya, seperti misalnya kondisi buruk ataupun ada wabah penyakit serta melakukan penyesuaian protokol sanitasi jika diperlukan. Kita pernah berada di kondisi pandemi kemarin itu ya, seperti COVID kemarin ya. Nah, merasa sekali kita bagaimana diperlakukan mau berangkat aja udah tes ini ya. Masker harus dipakai masker jenis ini. Nah, itu adalah perubahan kondisi lingkungan terkait dengan bagaimana tantangan dan solusi sanitasi terminal. Kesimpulan dan rekomendasi, sanitasi terminal merupakan aspek krusial dalam rangka menjaga kebersihan, kesehatan dan kenyamanan. Jadi titik tumpu atau titik kritisnya dari kegiatan sanitasi di terminal itu adalah 3 hal itu: kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Ya, baik itu di bandara atau pelabuhan atau terminal darat. Nah, tiga hal ini bisa diterapkan dengan menerapkan prinsip-prinsip sanitasi yang tepat. Bagaimana tadi prinsip-prinsip sanitasi yang tepat? Seperti yang sudah disampaikan pada slide-slide sebelumnya, penggunaan alat ya. Kemudian bahan harus sesuai yang digunakan, kemudian ada upaya monef yang dilakukan secara berkala sehingga tujuannya tadi ya, tujuan menciptakan bandara atau terminal ya yang bersih, aman dan nyaman bagi penumpang itu dapat tercapai. Nah, ada lagi keuntungannya adalah memberikan pengalaman yang positif bagi penumpang. Jadi terkait dengan citra, bagus ya kalau bandara si A, bagus ya kalau bandara si B. Nah, ini adalah pengalaman yang positif
bagi para penumpang. Nah, untuk mencapai ini tentunya komitmen dan kolaborasi seluruh pihak tidak cuma yang ada di bandara ya, yang ada di bandara misalnya ada CS ya, kemudian ada pengelola bandara ya, manajemen ya. Namun kita sebagai penumpang, sebagai pengunjung itu juga memiliki andil ya untuk bersama-sama berkomitmen dan berkolaborasi dengan mereka. Nah, sebuah sanitasi sebuah sanitasi terminal yang kita harapkan efektif itu akan terwujud kalau semua berkomitmen dan bersama-sama berkolaborasi untuk berupaya menciptakan terminal yang bersih, sehat, dan nyaman. Seperti itu. Kita masuk ke formulir. Jadi tadi pengantar ya. Nah, sekarang sebagai seorang sanitarian atau kalau istilahnya nanti kalau kalian lulus apapun namanya ya, kalau di perusahaan nanti bisa bagian health safety officer ataupun apapun namanya ya, nanti pokoknya bagian sanitasi lah gitu ya, bagian sanitasi misalnya. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah senjata. Nah, kalau dokter kan dia bawa bawa stetoskop seperti itu ya, untuk mendeteksi, oh ini begini nih, kayaknya jantungnya denyutnya begini-begini deh. Nah, kalau kita, senjata kita adalah formulir. Formulir yang digunakan untuk melakukan inspeksi sanitasi terminal. Jadi formulir ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi sanitasi serta kebersihan di terminal. Nah, ini penting agar kita memastikan lingkungan ini, oh ini sudah aman nih, oh ini sudah sehat ya, baik bagi penumpang maupun pekerja yang ada di terminal tersebut. Beberapa tujuan inspeksi sanitasi, satu adalah memastikan lingkungan bersih. Jadi penilaian kebersihan, kemudian upaya sanitasi menyeluruh di seluruh area untuk menciptakan pengalaman yang positif terhadap para penumpang atau pengunjung. Yang kedua adalah identifikasi masalah, mendeteksi potensi masalah sanitasi yang perlu perhatian dan perbaikan. Dan yang ketiga adalah kepatuhan regulasi. Ini lingkup inspeksinya, area terminal, seluruh area umum. Ini ada dibagi lagi ya, ada lobi, ruang tunggu, toilet, dan fasilitas pendukung lainnya. Kemudian fasilitas dan peralatan untuk menilai kondisi kebersihan keamanan. Ini isi formulir tadi ya, secara garis besar. Kalau yang sebelumnya itu adalah slide sebelumnya itu saya secara global menerangkan. Kalau di sini ini lebih kepada isi dari formulir yang digunakan untuk menilai kebersihan atau sanitasi. Ya, jadi ada area terminal yang dilihat nanti adalah seluruh area, lobi, ruang tunggu, toilet, sampai fasilitas lainnya. Kemudian fasilitas dan peralatan yang digunakan itu untuk menilai kondisi kebersihan, keamanan, dan kelayakan fasilitas serta alat-alat yang digunakan. Kemudian bagaimana praktek penanganan itu dinilai di dalam POM itu. Jadi pengevaluasi prosedur penanganan limbah seperti apa, kemudian sampah apakah dilakukan pengosongan, pengambilan ya, apakah 1 kali 24 jam sudah harus dikosongkan kemudian dibawa ke tempat sampah yang mana, seperti itu, dan kegiatan-kegiatan sanitasi lainnya. Baik, apa yang dilakukan untuk melakukan kegiatan inspeksi ini adalah yang pertama adalah koordinasi. Jadi persiapan inspeksi yang pertama adalah melakukan koordinasi. Lakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengatur jadwal dan waktu inspeksi. Nah, biasanya mereka intern melakukan kebersihan. Nah, tapi secara ekstern ada yang menilai. Siapa yang menilai? Biasanya pihak dinas kesehatan. Nah, pihak dinas kesehatan terus melakukan koordinasi dengan pihak bandara dalam rangka untuk mengatur waktu dan jadwal inspeksi. Yang kedua, siapkan formulir, checklist, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam rangka proses inspeksi.
Alat pemeriksaan, pastikan membawa alat-alat termometer, hygrometer, dan lain-lain untuk mengukur kondisi fisik di bandara ataupun di terminal lainnya. Kemudian, komunikasi. Nah, ini yang penting ya. Informasikan rencana inspeksi kepada manajemen terminal agar mereka memberikan dukungan serta akses yang dibutuhkan. Jadi kalau kita tiba-tiba aja datang, tentu orang bertanya-tanya ada apa ini? Kok jadi nggak ada apa jar orang Jawa tuh kula nuwun gitu ya. Nah, jadi diperlukan komunikasi terlebih dahulu kepada pihak manajemen terminal. Apa yang diperiksa yang tadi sudah disampaikan di awal-awal, ada beberapa area yang perlu diperiksa, ada yang area kritis seperti itu ya. Nah, ini untuk mengevaluasi tingkat kebersihan serta sanitasi di semua area. Kemudian fasilitas dan peralatan, kita periksa kondisi dan kebersihan fasilitas serta kelayakan peralatan. Penanganan limbah, bagaimana prosedur dan praktik penanganan limbah sampah di terminal. Jadi dia harus menaati regulasi yang ada yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sanitasi dan kebersihan area yang diperhatikan, kebersihan lantai. Jadi yang dilihat adalah apakah lantai dalam kondisi bersih, kemudian bagaimana kondisi lantai, apakah tidak ada lantai atau ubin yang bompel ya atau tekuyak gitu ya. Nah, itu karena itu bisa menyebabkan kecelakaan bagi penumpang, pengunjung ataupun staf bandara itu sendiri kalau kondisi seperti itu dibiarkan saja. Kemudian fasilitas cuci tangan. Fasilitas cuci tangan dipastikan ketersediaan dan kebersihan, fasilitas cuci tangan di toilet dan area lain, ketersediaan sabun, kemudian alat pengering, nah itu harus diinfeksi atau diperhatikan. Periksa pembersihan, ya, ini ditinjau jadwal dan efektivitas kegiatan pembersihan, apakah mereka melakukan pembersihan harian atau pembersihan mendalam, kapan ya, nah itu harus ditinjau jadwal tersebut. Dan pengendalian hama, nah ini ya. Ini terkait dengan pengendalian hama dan vektor penyakit di dalam terminal. Apakah mereka melakukan seperti misalnya di terminal pelabuhan ya? Apakah mereka melakukan upaya-upaya untuk mengusir, mengendalikan tikus misalnya? Nah, di yang bekerja nanti, mudah-mudahan nanti di antara kalian ada yang kerja di BKKP ya. Kalau dulu namanya KKP, sekarang BKKP katanya. Jadi Balai Karantina Kesehatan Pelabuhan. Jadi mereka itu biasa melakukan trapping tikus. Trapping tikus itu untuk menangkap dengan menggunakan trap, jebakan tikus untuk menangkap tikus-tikus yang berada di sekitar pelabuhan. Jadi ada beberapa zona yang mereka tetapkan untuk identifikasi keberadaan tikus. Nah, kenapa jadi tikus ini perlu diperhatikan? Karena kaitannya, tikus ini adalah salah satu penyebab ya, pes seperti itu. Dan pes itu adalah salah satu penyakit karantina. Ya, yang berbahaya ya. Jadi penyakit-penyakit karantina itu kalau misalnya ditemukan tikus di kapal, itu kapal tidak boleh berangkat. Dia harus bebas tikus dulu, baru dia boleh melanjutkan perjalanan. Kenapa? Karena kalau ada tikus itu, pernah ya dengar yang cerita smallpox itu ya? Nantilah kalian searching aja kejadian bagaimana yang kejadian kematian mendadak ya, karena kan disebabkan oleh keberadaan tikus yang membawa penyakit di dalam badannya kemudian terinfeksi ke manusia. Nah, itu banyak sekali yang meninggal, yaitu dikarenakan keberadaan tikus. Nah, ini adalah kaitannya dengan pengendalian hama. Jadi, apa yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan upaya pengendalian hama dan vektor penyakit di dalam terminal? Ya, itu. Selanjutnya, kondisi fasilitas. Kondisi fasilitas juga dilihat terkait dengan peralatan kebersihan yang digunakan. Bagaimana kondisinya? Ada enggak? Oh, ada kemoceng enggak? Oh, ada. Ada alat pembersih enggak? Ada alat pel-pelan enggak? Nah, itu
nilai di infeksi ya. Kemudian fasilitas sanitasi, bagaimana kondisi toiletnya, apakah bersih, kemudian wastafel dan fasilitas lainnya. Berikutnya adalah kondisi fasilitas dari peralatan penunjang. Nah, ini karena kalau di bandara biasanya ada keberadaan AC, tentunya harus diperhatikan peralatan ini, bagaimana sistem AC-nya, apakah per berapa bulan mereka melakukan pembersihan AC. Nah, itu harus ditinjau ya, harus diperhatikan. Kemudian keberadaan lampu, ventilasi juga harus menjadi perhatian dalam upaya inspeksi. Penanganan limbah dan sampah. Nah, tidak menutup kemungkinan ada limbah berbahaya di mana? Di terminal. Kalau sampah umum ya pastilah, karena kita biasanya kalau misalnya habis makan, tentunya ada sampah ya yang kita hasilkan. Nah, tentunya ini dikategorikan sebagai sampah umum. Nah, bagaimana penanganannya? Pengumpulan secara berkala, kemudian dibuang di mana? Tempat pembuangan akhir. Seperti itu. Jadi setelah dikumpulkan oleh petugas CS, selanjutnya mereka akan membawa ke tempat pembuangan akhir. Seperti itu. Nah, yang menjadi perhatian adalah bagaimana penanganan limbah berbahaya. Limbah berbahaya itu seperti apa limbah berbahaya? Kemudian juga ada limbah medis. Di antara limbah berbahaya misalnya membawa baterai, kemudian baterainya cowok, baterainya dibuang aja. Nah, itu tidak bisa sembarangan membuang-buang ya, karena itu ada kandungan limbah berbahaya ya di dalam. Nah, itu harusnya dilakukan pemisahan dan penyimpanan secara terkontrol, dan pembuangannya pun tidak boleh dicampur dengan sampah-sampah umum. Jadi ada upaya pemusnahan oleh pihak berwenang ya. Jadi di pihak ketiga kan untuk sampah-sampah berbahaya seperti itu ya. Misalnya ada cartridge ya, dibuang aja, nggak boleh. Itu ada bahan kimia yang dikandung di dalam situ, tinta seperti itu ya. Nah, itu harus dilakukan penanganan yang tidak seperti sampah biasa. Kemudian limbah medis. Di mana ya, Bu? Limbah medis, kok bisa ada limbah medis? Kira-kira di mana? Nah, di bandara ataupun di terminal pelabuhan itu kan biasanya ada seksi karantina, ya nggak? Karantina. Orang-orang kalau berkaitan misalnya membawa tumbuhan, itu berarti mereka berurusan dengan orang-orang karantina yang mengurusi tumbuhan. Nah, karena kita di kesehatan, tentunya di situ ada orang-orang BKKP, ya kan? Di sana orang karantina kesehatan pelabuhan yang stay di bandara, contoh seperti itu ya. Nah, mereka membawa apa sih? Ya, banyak lah, mereka juga membawa obat-obatan, juga membawa cairan ataupun suntikan, impuls ya, untuk penanganan yang bersifat darurat, sehingga dapat melakukan tindakan pertolongan pertama seperti itu ya. Nah, ini limbah-limbah ini, contoh misalnya limbah obat misalnya, ataupun misalnya ada yang ada tindakan bedah kecil misalnya ya, tentunya itu ada limbah dong yang dihasilkan. Misalnya apa? Misalnya bekas-bekas darah misalnya ya, orangnya kegelincir, kena ini, kepalanya kebentur ya, tentunya ada upaya bedah kecil, betul, ada darah-darah yang menempel di mana-mana, di kapas misalnya seperti itu. Nah, itu kategorinya limbah medis, dan itu harus dilakukan penanganan khusus sesuai dengan prosedur. Nah, ini juga di pihak ketiga kan, karena terminal nggak punya dong yang namanya insinerator ataupun fasilitas lainnya yang ada di rumah sakit. Ya, di rumah sakit pun ada beberapa yang punya insinerator, ada juga yang memihak ketiga kan. Jadi dikasih ke orang ya untuk dilakukan penanganan khusus. Nah, itu diperhatikan ya pada saat kita melakukan infeksi tadi. Untuk dokumentasi infeksi, ini yang tidak boleh dilupakan. Foto-foto
Makanya tadi di depan di slide sebelumnya ada kita perlu melakukan komunikasi kepada pihak manajemen. Bolehkah Pak kami ngambil foto? Nah, kadang ada yang mohon maaf ya, jangan dipoto ya. Nah, di dalam kegiatan kita melakukan inspeksi itu perlu sekali foto dokumentasi. Ambil foto-foto yang mewakili kondisi area, fasilitas, serta peralatan yang diperiksa. Misal, pada saat kita melakukan inspeksi kita menemukan kondisi lantai yang retak. Nah, kita foto. Ya, kita foto kondisi itu. Ataupun kita menemukan misalnya ada AC yang aduh, ya Allah, ya minta ampun, menyeramkan, banyak sekali debu yang menempel di AC itu. Terus kita foto. Ya, kita ambil foto-foto yang mewakili kondisi-kondisi yang kita periksa. Pengisian formulir. Melengkapi pengisian formulir dengan mencatat semua temuan dan hasil pengamatan. Intinya apa? Kalau kita menemukan itu bagus, ya kita bilang saja itu adalah bagus, sesuai dengan persyaratan. Tapi kalau kita menemukan misalnya itu tidak bagus, ya kita bilanglah tidak bagus. Jangan sampai nanti kita dipengaruhi ya sama manajemen, nggak boleh itu merusak amanah ya sebagai seorang inspektor ya, orang yang menginspeksi itu ada beban ya di pundak bahwa kejujuran itu adalah yang utama. Jadi apa? Ya apa adanya saja ya, apa adanya saja. Kalau memang tidak sesuai, ya sudah kita catat apa adanya, apa temuan tanpa dipengaruhi oleh apapun. Nah, yang parah itu apa? Suatu kejadian yang membilang bahwa ini di pelabuhan kapal laut ya, yang berani mengeluarkan surat bebas tikus misalnya. Wah, itu tuntutannya penjara dan denda yang luar biasa ya. Kenapa? Misal ya, kita bilang, udahlah ya katanya, saya kan mau berangkat ini, saya minta dong surat bebas tikusnya. Terus Anda beri, misalnya seperti itu ya. Padahal jelas-jelas itu ditemukan ada tanda-tanda keberadaan tikus. Misalnya ada ada bekas cakar ya, bekas cakar tikus, kemudian ada bekas pipis tikus seperti itu, ataupun ada tikusnya. Ternyata Anda melihat tikusnya, kemudian merasa tidak terlihat tikus, padahal melihat. Kemudian karena udah dikasih angpau misalnya ya, wah banyak nih duitnya nih. Nah, terus Anda berikan surat bebas tikus dan berlayarlah kapal itu menuju ke negara lain. Padahal dia sedang memiliki tikus di dalam kapalnya. Nah, ini adalah hal yang sangat-sangat terlarang. Artinya apa? Kalau kapal tadi berada di negara lain, kemudian dia bersandar, selanjutnya tikus yang ternyata tikus itu tikus sakit, kemudian terjadi, nah itu luar biasa dosanya kita, ya enggak? Oleh sebab itu, catat temuan seperti apa adanya saja, karena itu adalah kewajiban kita untuk menyampaikan kepada pimpinan maupun ke pihak manajemen bahwa ini adalah temuan kami di lapangan, mohon nanti secepatnya untuk dilakukan perbaikan. Catatan tambahan, ini jika untuk memberikan konteks dan penjelasan lebih rinci jika diperlukan. Misal tadi ya, Bapak di bagian toilet itu ada beberapa ubin yang retak, mohon Bapak diganti untuk diperbaiki, karena ini bisa menyebabkan kecelakaan bagi para pengunjung atau penumpang. Nah, seperti itu, ada catatan-catatan yang mengarahkan untuk ke arah perbaikan. Tindak lanjut dan laporan. Tindak lanjut dilakukan perbaikan, kemudian tindakan korektif berdasarkan temuan. Kemudian ada pelaporan ya, buat pelaporan yang komprehensif, mencakup seluruh hasil inspeksi dan saran-saran tindak lanjut
apa sih yang perlu dilakukan. Misalnya ketemu lantai yang retak, maka mohon Pak bisa diganti lantainya. Menemukan AC yang kotornya minta ampun, ya nanti Pak tolong nanti per 3 bulan AC ini dilakukan pembersihan secara berkala. Kemudian berikutnya adalah infeksi secara berkala. Nanti Bapak nanti 3 bulan lagi kami akan berkunjung lagi. Nah itu nanti dalam rangka evaluasi berkala apakah mereka mematuhi apa yang kita sarankan atau tidak. Dan penyebarluasan, sampaikan hasil infeksi kepada pihak manajemen dan otoritas terkait untuk upaya tindak lanjutnya. Ya, nah itu yang terakhir tadi, slide terakhir. Terima kasih ya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di WA ya, nanti bisa mudah-mudahan ada kebermanfaatan ya dari materi ini. Saya mohon maaf sekali lagi karena waktu ini saya tidak bisa bertemu langsung dengan kalian ya. Mudah-mudahan dengan seperti ini juga tidak mengurangi makna dari pembelajaran kita. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.